Kita hari ini akan bahas mengenai codependency sebelum kita mendefinisikan itu makhluk apa atau jenis kue apa ya. Kita baca dulu Alkitab kita dari Kejadian pasal yang pertama, kedua, ketiga, lalu nanti kita ambil dari Perjanjian Baru, yaitu dari Matius pasal yang ke-23 ya. Tapi kita nggak akan baca semuanya sih ya. Kita hanya akan cuplik beberapa bagian. Kejadian 1 kita baca ayat ke-26 sampai dengan ke-31. Jadi ini adalah catatan cerita penciptaan yang kedua. Cerita penciptaan itu ada dua versi ya, di dalam Kejadian ya, yaitu versi pertama Kejadian 2, versi yang kedua itu Kejadian 1. Jadi versi yang lebih tua itu Kejadian 2 ya, kalau dilihat dari segi bahasanya itu. Kalau kita lihat dalam bahasa Ibrani itu obvious banget gitu. Kayak istilah-istilah yang dipakai, konsep-konsep yang dipakai, gambar yang dipakai. Se-obvious kayak kita kalau lihat dalam bahasa Indonesia itu makalah ditulis oleh pujangga pada era Rosian Anwar gitu. Rosian Anwar bukan pujangga ya. Siapalah gitu ya. Khairil Anwar gitu ya. Sama pujangga yang agak lebih baru gitu, penyair yang sekarang gitu, itu kan kelihatan banget bahasa Indonesianya beda gitu. Nah, para ahli biblika itu ngelihat Kejadian 2 punya cerita penciptaan yang dimulai dari ayat 4 dan seterusnya, dengan pasal pertama ayat pertama sampai pasal 2 ayat ketiga itu obviously itu beda zaman sih. Jadi beda kayak 400 tahun, 500 tahun gitu. Nah versi yang lebih baru itu versi pasal 2, versi yang lebih kuno itu versi pasal 1. Nah kita punya dua versi cerita penciptaan, nanti kita juga akan cover cerita kejatuhannya mulai dari pasal yang ketiga ya. Nah kita baca dulu cerita penciptaan yang kedua, nanti baru cerita penciptaan yang pertama. Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai dengan ayat ke-31 ini adalah hari ke-6 ya. Hari ke-6. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak dan seluruh bumi, serta atas segala binatang yang melata di bumi. 27. Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka dan berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah dan taklukkanlah bumi, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang melata di bumi. Berfirman Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuhan yang menghasilkan biji seluruh muka bumi, dan segala pohon yang buahnya berbiji, semuanya itu menjadi makanan. Namun segala binatang liar, segala burung di udara, dan segala binatang yang melata di bumi, segala binatang yang bernyawa itu, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Maka jadilah demikian. Selalu diakhiri dengan itu ya, Allah melihat segala yang dijadikannya itu baik, tov. Dalam bahasa Ibrani ya, tov. Jadi itu kalau orang nikah itu pakai adat Ibrani itu mereka pecahin gelas, terus diinjak ya, terus kemudian mereka saling bersulang lalu mereka bilang mazel tov gitu ya. Jadi tov itu sesuatu yang baik. Lalu pasal kedua kita lihat cerita penciptaan yang kedua. Ini angle-nya agak beda, gambaran-gambaran diberikan agak beda ya, versinya beda. Pasal 2 ini cerita penciptaan yang pertama maksud saya, cerita penciptaan yang pertama. Ayat 15 sampai dengan ayat ke-25. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di Taman Eden untuk mengerjakan dan memelihara taman itu. Tuhan Allah beri perintah pada manusia. Firman-Nya, buah dari semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buah dengan bebas. Tetapi buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, jangan kau makan. Sebab pada saat engkau memakannya, engkau pasti mati. Dan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan baginya penolong yang sepadan dengan dia.
Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang liar dan segala burung di udara, semuanya dibawa kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, sama seperti nama yang diberikan manusia itu kepada setiap makhluk hidup, begitulah namanya. Manusia itu memberi nama kepada di udara, segala binatang liar. Tapi baginya tidak dapat penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk darinya, lalu menutup tempat rusuk itu dengan daging. Manusia itu menjadikannya seorang perempuan, lalu buat dia kepada manusia. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Mereka keduanya telanjang, manusia itu dan istrinya, tapi mereka tidak merasa malu. Pasal yang ketiga, 16 sampai dengan ayat yang ke-21. Firman-Nya kepada perempuan itu, aku akan melipat gandakan susah payahmu. Waktu hamil dengan kesakitan, engkau akan melahirkan anak. Hasratmu tertuju kepada suamimu, tetapi ia akan berkuasa atasmu. Karena engkau mendengar perkataan istrinya, semak duri dan rumput duri akan ditumbuhkannya bagimu, dan tanaman ladang akan menjadi makananmu. Kau diambil sebab kau debu, kau akan kembali. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya sebab dia menjadi ibu semua yang hidup. Oke, lalu terakhir kita baca bagian perjanjian baru ya, kabar baiknya. Matius pasal ke-23 ayat pertama sampai dengan ke-12. Lalu berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya. Orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu lakukan dan peliharalah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi jangan turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Semua perbuatan yang mereka lakukan hanya dimaksudkan untuk dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka diberi hormat di pasar dan suka dipanggil orang rabi. Janganlah menyebut siapapun bapakmu di bumi ini, karena hanya satu bapakmu, yaitu Dia yang di surga. Yang kamu sebut pemimpin, karena hanya satu pemimpin. Siapa saja yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Oke, so codependency itu sejenis makanan apa itu? Ya, codependency saya pakai papan tulis ya. Tentu saja kata dasarnya itu dependency ya. Lalu depannya ada co-nya ya. So dependency itu apa ya? Bergantung ya, kebergantungan, dependence gitu. Yang dependence dalam dunia ini biar konkret, biar saudara bisa grab sesuatu, bisa taste sesuatu. Apa itu? Yang dependence dalam dunia ini. Contoh konkret. Bayi sama mama. Bayi kepada ibu. Apalagi yang dependence? Hah? Orang pada makanan. Manusia kepada makanan. Oke, tadi ada yang satu saya dengar. Apa? Suami kepada istri. Istri kepada suami. Ya, oke, dua arah ya.
suami sama istri. Bener gak nih? Saya punya istri ada di situ. Bener gak kita punya relasi codependent? Kita skip dulu ya. Apalagi bayi sama ibu jelas ya. Kenapa bayi sama ibu itu dependency? Karena kalau bayi nggak ada ibunya, bayinya mati. Ibunya di sini bisa macam-macam ibu ya, nggak harus ibu yang melahirkan dia. Bisa jadi orang lain berlaku seperti ibu. Ibu bidan misalnya. Ibu yang aslinya mati waktu bayinya lahir. Ibu bidan mengibui si bayi sehingga bayinya nggak mati bersama ibunya. Kan bisa ya begitu ya. Atau ibunya nggak mau sama bayinya karena masih remaja dia. Dibuang, taruh kantong kresek, taruh di kelurahan terus tinggal lari gitu ya. Lalu ibu lurah lihat, wih bayi masih berdarah-darah. Dipungut jadi ibunya. Bayinya hidup apa mati? Bisa hidup ya. Tapi kalau tidak ada yang mau jadi ibunya si bayi ini. Jadi makanan tikus dia. Mampus tuh bayi. Karena manusia itu nggak bisa hidup mandiri dari bayi seperti seekor kodok. Kodok itu nggak pernah ngeliat mamanya. Hidup bebas, dewasa, sehat, normal. Karena bayi kodok itu gak terlalu dependen sama mamanya. Tapi bayi mamalia kayak kita, dependen sama mama kita. Ya. So bayi sama ibu jelas. Manusia sama makanan, jelas juga ya. Makanan di cut off dari seorang manusia. Gak lama manusia mati lah ya. 40 hari gitu mungkin. Hari ke-50, hari ke-60 matilah dia ya. Air di cut off, kita lebih cepat mati ya, udara lebih cepat mati lagi ya. Kita dependen banget. Suami sama istri. Istri suaminya mati, bisa ikut mati. Suami istrinya mati, bisa ikut mati. Ada ya kasus-kasus begitu ya? Ada ya? Dependensi itu. Ada lagi gak? Pemabuk sama alkohol. Dependensi gak? That's also dependence kan? Pemabuk dengan alkohol. Ya, perokok sama rokok. Betul ya? Pemabuk sama alkohol tuh gak ada anggur yang baik, anggur yang jelek diminum. Gak ada anggur, bir diminum. Gak ada bir, spiritus yang buat ngisi Petromak juga diminum sama dia gitu kan. Sampai buta-buta gitu kan. Pokoknya ada itu gitu. Yang bisa bikin dia high gitu. Kalau enggak lem Aibon lah boleh deh gitu ya. Dan seterusnya. Pokoknya ada itu, substansi. Rokok juga sama lah ya, substansi ya. Pengopi sama kopi ya. Gak ada kopi sakit kepala gitu ya. Saya ngalamin tuh, gak ada kopi sakit kepala. Jadi, dependensi itu. Oke, good. Kalau codependency apa? Ya codependency kayak gini lah. Nah, kita hari ini gak bahas mengenai pemabuk dan alkohol, nanti ada sesinya sendiri. Kita bahas lebih ke relasi suami dan istri, atau saya abstraksi karena di sini yang suami siapa? Oh nggak hadir suami. JK lagi nggak hadir ya, karena ada outing couple, WSG couple ya, makanya yang suami-suami nggak hadir, kecuali saya. Saya abstraksi cowok sama cewek ya. Oke, cowok sama cewek. Atau mungkin sahabat sama sahabat. Atau kita bisa nggak kenakan begini. Karyawan sama bos. Karyawan itu butuh bosnya. Karena dia masih mau duty ya. Masih mau duty dia. Soalnya dia masih mau duit juga. Makanya masih mau duty. Masih mau duty gitu, masih mau kewajiban kerja. Karena dia masih butuh duit ya kan. Jadi masih mau duit, jadi masih mau duty. Doesn't ring a bell ya. Masih mau duty kan merek tuh, yang ketawa cuma Billy tuh. Karyawan sama bosnya ya. Pemberi kerja sama yang diberi kerja. Yang butuh kerja. Ya. Butuh kan? Karyawan butuh bos kan? Tapi bos tuh butuh bawahan gak sih? Butuh karyawan gak? Kadang-kadang lebih butuh loh. Ya, kadang-kadang lebih butuh ya. Cuman gak ngomong aja gitu ya. Kira-kira gitu. Cuman karyawan mungkin jumlahnya udah banyak, bos jumlahnya udah dikit kan gitu kan.
Jadi kayak bos bisa bilang, gue gak butuh lu. Gue gak butuh lu, karena gue bisa dapat dia. Makanya para karyawan sedunia, bersatulah gitu kan. Supaya gak bisa diadu domba kan gitu kan. Katanya Karl Marx sama Engels tahun 1848 ya, dibikin manifesto kan gitu ya. Tapi oke lah, kita nggak bahas emas yang satu itu. Tapi intinya codependency kita ngomong. Itu adalah satu keadaan di mana orang yang satu nggak bisa ada, nggak bisa hidup tanpa yang lain. Ya, nggak bisa hidup tanpa yang lain. Kita bisa kasih contoh yang lain lagi, itu kayak kutu sama anjing gitu. Kutu anjing, kalau nggak ada anjing dalam dunia ini, kutu anjing tuh nempel ke kucing tuh nggak bisa dia. Nempel ke monyet nggak bisa. Ya bisa ya, tapi kayaknya kurang doyan atau gimana itu. Harus evolve sesuatu yang lain. Jadi kayak kutu anjing tanpa anjing, kutu anjingnya punah gitu ya. Jadi spesies yang lain lah yang ada gitu. Ya, kutu kucing sama kucing. Cacing di perutmu sama kamu. Ya, dia dependent sama kamu. Oke? Jadi dependency bagus gak? Kita pending dulu penilaian. Tapi kita tahu apa itu dependency. Dan apa itu codependency? Codependency apa? Si A dependent sama B, tapi si B dependent sama A. Interlocking mereka, interlocking. Ya. Nah, sekarang kita mau kasih contoh di mana ini berpotensi untuk berpotensi untuk kita glorifikasi. Padahal itu sesuatu yang mungkin gak perlu diglorifikasi atau tidak boleh diglorifikasi. Contohnya apa? Contohnya begini. Ada orang mengatakan, misalnya ya, seorang kawan mengatakan kepada Zhuangzi, istrimu itu mati. Kok kamu gak nangis? Gak sayang ya sama istri lu ya? Dia mati, kok kamu gak nangis? Zhuangzi bilang, so tau lu tahu dari mana gue gak nangis. Lu datang udah hari ketiga, nih bilang gitu ya. Oke lah, kita gak ngomongin Zhuangzi lagi. Tapi kira-kira begini, kalau seorang tidak menangisi kematian daripada pasangannya. Atau dia seolah-olah bisa hidup normal aja tanpa pasangannya. Menurutmu, masyarakat ini ada penilaian yang kurang bagus gak? Bisa gak bagus ya? Kok kayaknya biasa aja. Nah, saya pernah tuh tinggal 1 tahun 2 bulan gak bareng-bareng pasangan saya. Lalu pulang saya tanya, gimana rasanya gak ada gue gitu ya, hidup bujangan lagi gitu ya. Lalu istri saya tercinta bilang, apa tak? Biasa aja. Lalu orang-orang tanya saya ya, gimana rasanya hidup sendiri, gak ada istri, studi sendiri, jadi kayak biarawan gitu ya. Saya juga merasa biasa aja loh. Lalu kemudian masyarakat bisa bertanya kan ya, kayaknya ini lu orang saling mencintai, dijodohin atau gimana gitu. Enggak juga ya sebenarnya, betul ya. Jadi saya akan bilang apa? Saya akan arguing bahwa maybe kita tuh mengglorifikasi suatu dependency yang berpotensi nggak sehat sebetulnya. Kita glorifikasi sebagai satu hal yang indah. Tapi nanti kita akan lihat kenapa, dan kenapanya itu ada yang bagus, ada yang nggak bagus. Kenapanya ini salah satunya ya adalah karena begini kan. Kayaknya romantis banget ya. Gue gak bisa hidup tanpa lu. Lu mati, gue mati aja. Seorang kawan saya itu cara pandang hidupnya itu pesimis banget ya. Lalu dia pernah bilang ke saya gini, saya tuh gak mau hidup panjang-panjang pak. Saya mau sebelum tua udah mati. Karena hidup tuh kayaknya isinya banyak penderitaan. Jadi dia gak mau panjang-panjang. Jadi saya udah janjian sama istri saya. Nanti lu mati udah gitu gue mati. Dia suruh istrinya dulu ya mati ya. Karena dia bilang, gue yakin lah lu gak bisa hidup tanpa gue gitu ya. Jadi biar lu mati dulu, biar lu gak sengsara. Nanti gak lama gue mati gitu. Terus kayaknya wow gitu, orang kayak, wih itu so beautiful gitu ya. Waktu ibu saya meninggal, itu gak beda sampai 40 hari dari ayah saya meninggal. Dosen saya, dosen filsafat,
Dia komen kepada saya, memang orang bisa dekat sekali ya, cepat sekali ya, dia bilang. Orang bisa dekat sekali. Lalu dia mengesankan seolah-olah dia mau bilang, ini ibu saya tuh cinta banget sama ayah saya. Makanya sampai sebegitu cepat. Glorifikasi, that's so beautiful. Tapi kemudian saya simpan itu dalam hati, lalu saya pikir pelan-pelan, saya kunyah pelan-pelan, lalu saya pikir-pikir, benar gak ya sebenarnya sikap seperti itu? Kamu kehilangan sesuatu, lalu kemudian kamu sengsara sekali, lalu sampai pada poin kamu tuh kehilangan alasan hidup. Mama saya tuh begitu by the way. Dia pernah bilang gini, buat apa mama sembuh, papamu udah gak ada. Waktu saya dengar itu saya mikir, saya nggak bilang sedih juga sih, sedikit. Tapi saya lebih ke mikir, ini apa ya? What in the world is this? Gitu. Ini apa? Ya tentu ini sesuatu yang bisa berpotensi indah juga ya. Tapi kalau dipikir-pikir dikasih label sekarang, saya waktu itu nggak punya labelnya, sekarang saya punya labelnya. Itu namanya dependency. Bener nggak? Itu namanya dependency. Gua nggak bisa hidup tanpa lo. Yang terus terang aja, kita ini anak-anak romantik kan. Anak-anak modern kita ini. Romantik bukan dalam artian rokok dan makan gratis ya. Tapi kita ini dalam pengertian orang-orang yang worldview-nya itu tuh romantisisme gitu. Beethoven gitu loh kita itu. Dengar Beethoven itu kayak wow banget. Karena kita itu orang romantik kan. Kita semua ini anak-anak modern. Suka apa gak suka. Kita tuh suka hal-hal begitu gitu. Tapi ngomong-ngomong, apa Tuhan pengen kita hidup kayak gitu sebetulnya? Nah saya lanjutin cerita yang Zhuangzi tadi ya. Zhuangzi terus kemudian bilang begini. Sebelum istri saya ada, dia itu gak ada. Sekarang dia gak ada lagi. Jadi apa yang mesti disedihin? Wah ini mirip sama stoicisme nih. Marcus Aurelius juga pernah bilang begitu. Kehidupan ini sewaktu berakhir. Kamu jangan ngomong, ya hilang. Kamu harusnya ngomong, ya balik. Balik. Jadi dulu gue dapat, dulu gue punya, dulu gue menikmati, dulu gue minjem, sekarang gue balikin. Kayak minjem buku aja. Minjem buku ke teman ya. Kadang-kadang orang kan minjem buku jadi merasa milik, terus gak balik-balik. Tapi ini terus ditagih, terus akhirnya ya mesti dibalikin. Ya udah dibalikin. Lu bersyukur waktu lu punya kan gitu. Tapi cara pandang kayak Zhuangzi begini, kayak Marcus Aurelius, kayaknya agak-agak gak populer ya sekarang ya. Gak populer. Kita lebih seneng tuh orang kalau kita tinggal, atau kita kehilangan, atau kita lihat orang lain kehilangan, kita lebih seneng kayak dia tuh desperate gitu. Dia tuh kayak hidupnya kayak setengah mati, lalu apalagi sampai berakhir dengan tragis gitu. Itu kayaknya lebih indah gitu. Bener gak? Kita orang modern kayaknya glorifikasi itu. Dan kita merasa aneh kalau kayak, gak ada gue gimana? Biasa aja sih, ya gue kangen lah kadang-kadang. Tapi basically ya hidup normal gitu. Itu kayaknya kayak gak normal gitu, bener gak sih? Tapi menurut saya itu alternatif yang cukup sehat. Is that so? What do you think? Ada bagus, ada gue seneng, gak ada, iya gue kehilangan. Kayak Sampurna Ijo dulu ada tagline iklan apa, gak ada lu kurang seru gitu ya. Gak ada lu kurang seru, ada lu seru banget, gue bersyukur banget sama Tuhan. Tapi ya kalau gak ada lu, life must go on lah. Life must go on. Is that right? Ya, life must go on. Kenapa? Ya karena Tuhan masih memberi hidup, kan gitu aja. Lagi pula kayak Zhuangzi tadi bilang, sebelum ada dia nggak ada, sekarang dia nggak ada lagi. Ya udah mau diapain, kan gitu. Dan ini saya bukan mau ngomong kita nggak boleh pakai perasaan, nggak boleh sedih-sedih seperti kayak karikaturnya orang stoik yang dibilang orang stoik tuh menekan perasaan, terus hidupnya jadi datar kayak minum pil antidepresan atau apalah terus jadi stabil, terus jadi nggak bisa ngerasain. Ya nggak gitulah kali ya, orang stoik juga nggak gitu, Zhuangzi juga nggak gitu, itu karikatur. Ya itu karikatur. Tapi saya mau tanya ini, apakah dependency itu sesuatu yang baik?
Nah, saya coba untuk menggoyahkan itu sekarang, merelatifkan itu. Saya kira kok enggak ya? Itu enggak, setidaknya. Kalau untuk selama-lamanya dan suatu relasi diwarnai hanya dengan itu enggak bagus. Itu enggak bagus. Tapi tunggu. Pak, bukankah dependency itu jangan cuma dilihat seperti pemabuk dan alkohol, Pak? Ini Bapak tadi lihat tuh kayak istri sama suami, pacar sama pacar, orang sama temen, maybe orang sama gereja. Kalau gerejanya tutup terus kayak, gue kehilangan banget, ngapain gue hidup ya? Gereja gue udah tutup gitu ya, kayaknya keren banget gitu. PAPP udah tutup gitu ya, ngapain gue hidup lagi? Wah kayaknya lu mencintai PAPP banget gitu kan. Nah itu, ya itu kayak pemabuk sama alkohol lah Pak, dependensinya. Kan gak semua gitu. Kan ada yang sehat lah, bayi sama ibu, coba. Kalau ibunya nggak ada, lalu bayinya itu kayak tetap sehat-sehat aja, gue bisa makan rumput gitu ya, nggak ada ASI apa-apa, gue makan rumput gitu. Menurut Anda itu oke nggak? Nggak oke kan? Nggak natural. Nggak natural. Tuhan nggak ciptain bayi manusia itu gitu. Nggak kayak bayi kepiting, nggak kayak bayi kodok. Kan itu. So, ada tempatnya lah Pak. Jangan terlalu stoik gitulah. Ada tempatnya untuk dependensi. Bayi sama ibu kan dependen. Manusia sama Tuhan kan dependen. Nah saya nggak lanjutin gosip ini. Silakan dibaca sendiri di Four Loves-nya C.S. Lewis bagian-bagian awal. Saya nggak ngikutin seluruhnya dari Lewis sih. Saya in fact rada lupa-lupa juga itu bagian itu. Tapi pasti banyak pengaruh dari Lewis yang saya paparkan ini. Yaitu apa? Need love itu nggak tentu buruk ya. Maksudnya kayak cinta yang diwarnai dengan kebutuhan gitu. Cinta yang menerima itu nggak tentu buruk. Tapi juga nggak tentu baik. Nggak tentu lebih baik daripada give love. Give love juga nggak tentu lebih baik atau lebih buruk daripada need love. Ya, jadi saya tinggalkan diskusi itu di situ. Tapi poinnya adalah apa? Manusia itu diciptakan Tuhan untuk bisa hidup tanpa pada stages tertentu. Kedua, tak bisa hidup tanpa pada stages yang lain. Bayi itu nggak bisa hidup tanpa ibunya ketika dia baru lahir. Tapi bayi itu bisa hidup tanpa ibunya seharusnya setelah dia mencapai umur tertentu. Bener nggak? Dan bayi yang terus nggak bisa hidup tanpa ibunya sampai selamanya, itu namanya pertumbuhannya mengalami retardasi ya. Jadi kayak orang-orang yang mentalnya terbelakang atau cacat atau apapun. Kita nggak bilang mereka jelek ya, tapi kita just bilang ada sesuatu yang salah dengan itu. Betul kan? Ada sesuatu yang salah dengan itu. Kalau selamanya nggak bisa hidup tanpa. Tapi itu kita bicara mengenai ibu. Kalau kita bicara mengenai Tuhan, selamanya kita tak bisa hidup tanpa Tuhan. Selamanya. Kalau lu bisa hidup tanpa Tuhan, lu bukan orang. Kan kira-kira gitu ya. Dan gak ada lah. Yang kayak begitu tuh gak ada. Malaikat pun gak bisa hidup tanpa Tuhan. Oke? Tetapi, kalau kita bilang, manusia itu punya relasi sama orang lain melulu karena gue butuh dia. Ada yang salah gak dengan hal itu? Gue tuh sayang banget sama karyawan gue ini. Kenapa? Ahli beginian cuma dia di Indonesia. Dan gue tuh gak kepengen dia pindah kerja gitu. Jadi dia minta gaji berapa ya? 100 juta gue kasih. 1 M pun gue kasih. 2 M pun gue kasih. Pokoknya gue masih kuat bayar, gue kasih. Kenapa? Orang kayak dia cuma dia di Indonesia ini. Terus kita bilang apa? Wah itu bagus banget. Bagus. Yang gak bagus lah. Ya, dependency itu hanya bagus pada setting tertentu. Gak bagus pada semua setting. Tapi kedua, jadi kita mengafirmasi ya bahwa Tuhan menciptakan kita dengan dependensi tertentu. Bayi dependen sama ibunya, manusia dependen sama Tuhan. In a way, ada momen-momen kita lemah, kita vulnerable, kita dependen sama kawan kita. Misalnya kita orang asing, kita dependen sama akamsi, anak kampung sini, untuk menunjukkan jalan dan seterusnya. Karena Google Map kadang-kadang bikin nyasar dan seterusnya. Gak apa-apa, lu being dependent tuh gak apa-apa. Gak perlu malu, gak perlu kayak heroik kayak orang Yunani atau orang romantik, gak perlu. Ya, kita gak perlu glorifikasi itu.
Tapi kedua, kenapa dependensi ini dipandang buruk? Dependensi dipandang buruk kapan? Misalnya secara ekonomi dependen terus. Lu tuh udah umur 40 gitu ya. Masih minta uang sama papa. Buruk apa bagus? In a way buruk ya. Menurut kamu sistem ekonomi di mana anak umur 40 masih terus-terusan harus minta uang sama papanya, sistem ekonominya bagus nggak? Kita nggak bilang manusianya ya, tapi sistem ekonominya, masyarakatnya. Gak bagus ya? Gak bagus ya? Bahkan masyarakat di mana banyak orang itu masih dependen banget sama pemerintah gitu. Untuk kasih mereka itu bantuan apalah, jejaring sosial, bantuan orang miskin dan macam-macam. Kalau pemerintah nggak kasih uang itu mereka mati gitu. Itu bagus nggak masyarakat seperti itu? Di mana orang seperti itu selalu ada dan jumlahnya banyak gitu. Masyarakatnya nggak bagus kan gitu kan? Kita bilang masyarakat yang bagus adalah masyarakat di mana setiap orang malah bisa kasih kontribusi. Kan gitu. Masyarakat yang bagus. Tapi oke. Dependensi secara terbatas, dependensi dalam setting tertentu bisa bagus, tapi dependensi yang umum, dependensi secara tidak pandang bulu, rata-rata nggak bagus. Lalu kemudian kita bisa katakan, oh dari sini datangnya sentimen bahwa dependen itu nggak bagus loh. Yaitu dari Tuhan itu menghendaki in a way kita itu berkontribusi. Tuhan menghendaki si bayi bertumbuh besar, nanti waktu kecil dituntun sama mamanya, waktu besar dia menuntun mamanya. Kan gitu ya. Waktu dia jadi orang asing, dia menunjukkan jalan dan kasih hospitality kepada orang asing di rumah dia. Tapi nanti ada orang asing datang ke rumah, ke tempat dia, ke kampung dia yang giliran bisa memberi petunjuk dan memberi perlindungan kepada orang asing itu. Ya, itu bagus. Jadi dependensi ini bisa nggak bagus. Dependensi bisa bagus, natural, bisa juga nggak bagus. Dependensi yang nggak bagus itu kita bisa bicara banyak hal ya, retardasi kayak kecil, nggak bisa gede-gede gitu. Atau ada yang lain nggak? Kalau seperti itu secara natural ada anak-anak yang lahir memang akan selalu tergantung karena dia secara mental mengalami kendala pertumbuhannya atau secara kesehatan kita bisa ngerti. Tapi bagaimana jika dependensi ini dikekalkan oleh satu dan lain alasan, dikekalkan, kepengen diterus-teruskan. Gua nggak kepengen lu tuh independen, gua nggak kepengen lu otonom. Ada nggak sih yang kayak gitu? Ada. Maybe Apple sama pengguna Apple. Nggak lah, saya nggak ngomong merek lah ya. Ini di sensor aja nanti. Maybe supplier cinta sama budak cinta. Macin sama bucin ya. Mandor cinta sama budak cinta. Ya. Itu. Atau yang lain. Mesin ATM berjalan, maksudnya orang yang selalu bisa dimintain duit, sama orang yang selalu minta duit, atau mengandalkan dia ketika gajinya habis di tengah bulan. Relasinya itu relasi codependency yang gak sehat. Kenapa gak sehat? Karena membunuh kesempatan untuk bertumbuh dari kedua sisi. Dari kedua sisi. Digantungi itu somehow menghasilkan sesuatu yang berharga. Yang membuat transaksi dia mengeluarkan uang berapa, memberi pengorbanan berapa, itu worth it. Jadi dia bangun malam-malam, atau dia keluar uang tertentu dia sisihkan untuk orang-orang tertentu, atau dia capek-capek bekerja, melayani tertentu. Itu worth it jika itu menghasilkan satu perasaan, saya dibutuhkan. Eksistensi saya itu berarti dalam dunia ini. Ada loh yang butuh saya. Seorang ibu dengan bayinya. Saya bagaimanapun sakit, saya bagaimanapun lelah, saya harus bangun. Kenapa? Bayi saya butuh saya. Seorang guru sama anak-anaknya.
Saya harus kerja walaupun suara saya serak, saya masih sakit, tapi saya harus berjuang sebab anak-anak saya menunggu saya di kelas. Mereka kepingin untuk belajar. Jadi merasa dibutuhkan itu somehow membuat pengorbanan itu berharga, cukup berarti untuk diperjuangkan. Betul ya? Itu kita alami pada setting yang sehat, ibu dengan anaknya secara terbatas. Tapi seperti juga kasih ibu punya kendala yang khas, kata Erich Fromm, seorang pemikir mazhab Frankfurt, ya, Erich Fromm. Dia katakan kasih ibu itu ada kelemahannya, ada predikemennya. Predikemen dari kasih ibu itu apa? Ibu itu memang memberi tak harap kembali, tapi ibu itu selalu ingin memberi. Ketika dia nggak dibutuhkan lagi, dia sakit hati dia. Dia merasa sedih. Kenapa? Lu orang udah gak butuh gua lagi gitu. Lu bisa masak Indomie sendiri, lu bisa cari uang sendiri. Kalau ada tikus, lu gak perlu gua untuk ngusir tikus itu. Lu bisa bunuh tikus itu sendiri. Dan seterusnya. Gua gak lagi dibutuhkan, gua sedih. Wait a minute. Kenapa masih sedih? Saya kira seperti tadi ya, ketika kita melepaskan orang atau situasi atau sesuatu entitas yang tadinya nggak ada, kayak Chuang-Tzu tadi bilang ya, tadinya nggak ada lalu sekarang nggak ada lagi, itu seperti yang Aurelius bilang, cuman dipinjemin sekarang kita balikin, should be fine. Tetapi dari sisi satunya, ketika kita itu sudah terbiasa kasih supply whatever, perhatian, duit, waktu, tenaga, pengorbanan apapun, lalu mendadak supply-nya nggak diperlukan lagi. Ketika masakan mama sebenarnya nggak enak-enak banget sih, gue bisa masak lebih enak, gue bisa beli GoFood pilihan ada 1000 dan segala macam, tapi mama insist untuk masak. Jadi akhirnya ya terpaksa gue habisin. Padahal masakannya gak enak. Dan gue gak kepengen dimasakin. Dan gue kadang-kadang jengkel juga. Tapi ya gue habisin for the sake of gak jadi orang jahat. Dalam setting itu, siapa yang harus belajar? Anaknya belajar untuk menyangkal diri, menelan masakan mamanya yang gak pernah diminta untuk dimasak. Yang butuh dimasakin itu siapa? Yang butuh masak maksud saya. Yang butuh masak itu siapa? Mamanya butuh masak buat anaknya atau anaknya butuh masakan mamanya? Jawabannya, mamanya butuh masak buat anaknya. Anaknya dulu butuh masakan mamanya. Karena bayi nggak bisa masak Indomie. Tapi ketika sekarang anaknya masakannya lebih enak dari mamanya, udah nggak butuh masak lagi, nggak butuh masakan itu, mamanya nggak dibutuhin lagi, sedih nggak dia? Sedih. Papanya nggak dibutuhin lagi duitnya, karena anaknya udah punya duit lebih banyak dari papanya. Sedih nggak papanya? Lu nggak bergantung lagi sama gue. Sedih juga. Sedihnya bagus gak? Natural gak? Well, tergantung which nature. Karena natur ada dua. Natur sesuai penciptaan atau natur sesuai kejatuhan. Dan gak cuma dua. Sebenarnya ada 4 natur itu kan. Natur sesuai dengan karya yang dihasilkan oleh Roh Kudus melalui karya Kristus. Dan kedua, penyempurnaan dari karya itu pada saat konsumasi. Ada 4 kalau kita bicara mengenai natur. Nah, natural gak? Ya, itu lebih kayak kita ngomong soal normal. Normal itu kita bisa pakai sense sesuai norma, atau normal itu adalah bagian 66,666667% dari populasi dalam bell curve distribution ini ya, populasi ya. Kan begini kan bell curve, kamu tahu lah ya, Friedrich Gauss punya kurva ini. Nah, ini normal. Tapi normalnya tuh normal apa?
normal maksudnya 66,7% dari populasi itu begitu, atau normal dalam arti sense yang lebih purba, sesuai norma. Kalau sesuai norma kita ngomong sama orang modern, jawabannya norma yang mana? Kan gitu kan. Jadi yang faktual aja. Yang faktual apa? Ya inilah populasi, kan ini bisa dihitung, bisa disurvei. Gitu ya. Jadi inilah normal. Tapi yang normal nggak tentu sesuai norma. Maka kalau kita bilang, normal nggak sih Pak? Saya sedih, anak saya udah nggak butuh saya lagi, udah bisa masak sendiri. Normal nggak sih kalau saya sedih, jemaat saya PA-nya udah lebih canggih dari saya. Sekarang khotbah saya udah ketinggalan zaman. Masih pakai komentrinya Matthew Henry, saya dulu. Itu aja kayaknya udah canggih gitu ya. Nabung-nabung belinya Matthew Henry gitu. Sekarang mereka punya online Matthew Henry udah gratis kan gitu. Dan udah gak dibaca pula, udah ketinggalan zaman. Sekarang mereka jauh lebih canggih dan segala macam. Mereka gak butuh saya. Wajar gak sih Pak? Saya sedih sebagai gembala yang sekarang udah emeritus. Ya wajar, normal dalam Gaussian sense. Tapi normal dalam artian sehat nggak begitu? Kagak. Kenapa? Because life must go on. Dan hidup itu mesti melangkahnya ke depan kan? Melangkahnya ke depan, bukan melangkah ke belakang. Alam itu bekerjanya, ciptaan itu providensia Tuhan, itu progresif, nggak pernah retrogresif, nggak pernah itu konservatif. Dia tuh progresif ke depan, ya. Maka perjalanan ke depannya itu apa? Ya perjalanan ke depannya bayi itu nggak bayi terus, jadi gede dia. Saya masih ingat waktu saya kecil ya. Saya tuh pernah dengar mama saya bilang gini, aduh kamu jangan cepet-cepet besar ya. Karena kecil gini lucu. Dan saya kemudian waktu jadi papa, istri saya jadi mama juga. Kan kita punya sentimen yang sama saya kira ya. Anak kita yang lucu itu jangan cepet-cepet gede. Karena kecilnya tuh lucu, lemak babinya masih banyak kalau saya. Ya kan? Tapi ya tentu saja kita harus mengucapkan sayonara kepada hal-hal yang indah yang kita harus tinggalkan di belakang. Sebab yang lebih indah lagi menjelang. Orang itu bertumbuh. Bayi itu lucu, indah dalam stages of development-nya si bayi. Tapi kalau dia terus-terusan kayak bayi, bersikap kayak bayi padahal umurnya udah 51, kan udah gak lucu, benar gak? Mengenai tubuh, kita lebih gampang menilai yang gak beres di mana. Kalau orang umur 51 perilaku kayak anak umur 2, kita tahu ada yang salah. Ya kan? Tapi kalau secara kejiwaan bagaimana? Harusnya dia sudah bertumbuh sampai stages ini, tapi dia enggak gitu. Dan karena itu mungkin kita merasa dibutuhkan. Kita merasa digantungi. Merasa jadi orang penting. Lalu kita bilang apa? Ini fine-fine aja gitu. No, itu gak baik-baik aja mas. Gak baik-baik aja. Kalau lu terus-menerus dibutuhkan, itu namanya lu orang gagal sebagai pemimpin. Karena lu terus-menerus dibutuhkan. Pemimpin yang baik itu kayak tisu WC. Sudah dipakai, sudah gitu boleh dibuang. Sekali harus ada, kemudian kali kalau dia itu sukses, harusnya nggak ada nggak apa-apa. Itu pemimpin bagus. Itu mama bagus, itu papa bagus, itu bos bagus, itu anak buah bagus, itu whatever bagus. Itu begitu. Dia berfungsi sudah itu boleh nggak ada. Kalau dia harus terus-menerus ada, itu kita boleh bertanya, sebenarnya yang butuh siapa sih? Yang butuh tuh produsennya atau konsumennya? Yang butuh tuh customer service-nya atau customer support-nya atau customer-nya? Karena kadang-kadang customer itu nggak butuh, tapi customer support, customer service, produsen menciptakan kebutuhan kan gitu kan. Guru tuh kadang-kadang nggak dibutuhin, gurunya yang butuh muridnya.
Karena dia satu-satunya kemungkinan untuk bereksistensi sebagai guru. Gak bisa hidup kalau gak jadi guru. Jadi butuh murid. Tapi muridnya udah makin pinter. Muridnya gak bisa jadi murid lagi. Tapi dia masih ada kebutuhan jadi guru. Maka akhirnya ya harus muridnya pura-pura bego. Harus anaknya pura-pura dependent. Harus sebagai sahabat pura-pura fragile. Dan seterusnya. Supaya apa? Mendongkrak ego lu. Ego lu yang kagak bisa hidup kalau lu gak jadi hero. Ego lu yang gak bisa hidup kalau lu gak jadi juru selamat. Ego lu yang lu gak bisa hidup kalau lu gak jadi protektor, gak jadi provider, gak jadi whatever lah. Bos yang menunjukkan jalan, whatever. Jadi sage atau whatever. Nah maka ini menjadi satu codependency yang gak sehat. Bener gak? Karena yang satu jadi stagnan pertumbuhannya, yang lain stagnan gak? Stagnan juga. Stuck in the past. Stuck pada momen-momen indah ketika kamu masih bayi dan pipimu banyak lemak babinya, enak dijewer. Saya gak ngomongin pipi seperti babi dari secara fisik manusia ya, tapi secara mental atau secara rohani kadang-kadang. Orang itu ada semacam tingkat kenyamanan yang dia ingin ulang-ulang terus, dia ingin pertahankan. Ini sudah indah banget ya. Pelayanan kayak gini, persahabatan kayak gini, dinamika dalam kelompok kayak gini, dan seterusnya yang udah enak banget. Kita udah stay kayak gini aja. Kita menolak bertumbuh. Dan saya kira itu adalah sesuatu yang bisa dikasih nama apa sih? Apa namanya coba? Stagnan seperti itu, tapi kemudian diidealisasikan, dianggap itu yang ideal dan seterusnya. Kita pengennya begitu terus. Surga itu kayak gitu. Surga itu bayi-bayi gak pernah bertumbuh, gak jadi bayi. Surga itu relasi ibu dan anak gak pernah berubah menjadi relasi sahabat sama sahabat. Ayah dan anak gak pernah menjadi sahabat sama sahabat. Bapak, apalagi ya, tuan dan hamba gak pernah jadi sahabat dan sahabat. Surga semacam itu, namanya apa? Namanya adalah ini, idolatry. Idolatria. Eidolon kata Platon, tapi kok kamu latrio sama dia. Kamu nyembah sama dia. Gak bagus. Karena kamu menyembah fantasme, kamu menyembah kepalsuan, satu ilusi, satu bayangan yang keliru. Ya, fantasi. Gak ada itu sebetulnya, gak ada itu. Ibu yang ideal, ayah yang ideal, bos yang ideal, anak buah yang ideal, murid yang ideal. Gak ada itu. Gak ada itu. Yang ada apa? Yang ada adalah Anda dan saya, daging dan darah. Yang diciptakan oleh Tuhan, jatuh, dibeli sama Yesus, dan didestinasikan untuk dijadikan sepenuhnya seturut dengan gambaran rupa Allah, yaitu Yesus. Dan hidup bersekutu dengan Tuhan di langit dan bumi yang baru. Itulah yang ada. Bukan ideal-ideal yang kemudian kita inginkan terus kayak begitu. Ya, so pergerakannya adalah selalu. Relasi-relasi ini tidak ada yang kekal. Semuanya itu fana. Dan itu beautiful. Karena meant to be that way. Dimaksudkan untuk begitu. Saya mengamati ya. Relasi saya juga dengan mahasiswa saya. Saya tuh kadang-kadang senang waktu mereka masih wide-eyed dan bodoh. Karena mereka bergantung sama saya. Saya tuh merasa diri kayak pinter banget gitu. Tapi itu evil. Dan itu tidak seindah yang asli. Yang asli apa? Yang asli adalah, gue tuh jadi dosen, gak boleh aiming kepada selalu jadi yang lebih pinter. Selalu jadi yang lebih tahu. Tapi gue harus aiming kepada satu tujuan apa? Suatu hari kelak, gue gak dibutuhin. Sama oknum yang itu. Mungkin oknum yang lain ada ya. Karena saya hobi ngajar gitu ya.
oknum yang lain masih bodoh gitu ya. Tapi tujuan saya adalah gak boleh terus-terus ada supply orang bodoh supaya saya bisa terus-menerus punya menghidupi ilusi saya itu orang pinter gitu. Gak boleh. Kenapa? Karena cita-cita seorang yang mencintai cahaya adalah semuanya itu bercahaya. Harusnya begitu. Yaitu, dan pada saat semuanya bercahaya, ya gua padam juga gak apa-apa. Dan kenapa gua padam menjadi apa-apa? Jawabannya, evil, you wanna be God. Lu mau jadi Tuhan. Itu aja. Dan kalau kita bertobat dari itu, saya rasa kita orang yang berbahagia banget. Karena kita bisa menghidupi ini, kemerdekaan. Freedom, liberty. Freedom dari apa? Dari kebutuhan untuk terus dibutuhkan. Atau dari kebutuhan untuk mengamankan kebutuhan saya. Kita bisa bebas dari itu. Karena Yesus membebaskan kita. Yesus membebaskan kita untuk jadi apa akhirnya? Dalam skenario ini. Ujungnya ini kemana sih? Ujungnya itu seperti yang Yesus tadi katakan, kita tadi udah dengar ya. Jangan ada orang yang kamu panggil Bapa dalam dunia ini sebab hanya satu Bapamu. Jangan suka dipanggil Rabi, tapi Yesus pernah dipanggil Rabi. Kok bisa? Ya iyalah orang lain yang panggil kan. Tapi yang Yesus maksudkan bukan lu jangan mau dipanggil Rabi, tapi jangan suka. Tapi kalau orang lain panggil lu Rabi, so ya udah, kan gitu kan? Nah, yang dikritik sama Yesus bukan Anda menerima dipanggil Rabi, tapi bahwa Anda mencari dipanggil Rabi. Itu kan beda tuh. Sama dengan akar dari segala kejahatan itu adalah cinta akan uang. Apakah berarti uang akar kejahatan? Kan bukan. Tapi cinta akan uang. Oleh mencari uanglah, memburu uanglah, orang itu mencemplungkan diri dalam berbagai-bagai dosa. Nah dalam hal ini, saya apply logik yang sama. Permasalahannya bukan Anda itu dipanggil Rabi, dipanggil Bapak, dan seterusnya. Tapi Anda mencari untuk itu. Seperti akhirnya dengan cara-cara pakai jumlah-jumlah yang panjang, doanya panjang-panjang, dan segala macam pada setting Yesus tadi yang kita baca. Nah kita tuh dimerdekakan sama Yesus dari hal-hal begituan. Dan hal-hal begituan tuh akarnya apa? Akarnya apa coba? Kenapa kita menyukai dependency itu dan kita kemudian trading dependency itu jadi akhirnya menjadi codependency. Gue bergantung sama lu satu item, lu bergantung sama gue item yang lain. Kayak negara sama negara lah kita itu. Codependency kan kayak negara sama negara in a way. Kalau nggak tahu lah, Rusia sama the rest of Europe itu kan ada codependency ya. Perang sama Rusia gitu, apa sanksi, nggak beli minyak, nggak beli gas. Finland diam-diam gitu, 90% lebih beli Rusia atau 100% ya. Nggak bisa ngomong lah dia, gila. Musim dingin udah bentar lagi. Masih musim dingin, beli sama siapa? Lu baunya dia gas buat gue gitu, LPG. Angkut satu-satu Joe Biden angkut LPG gitu. Gimana caranya gitu? Kayak lo gitu kan. Tapi anyway, itu codependency itu kayak begitu gitu. Lu dapat sesuatu dari gue dapat sesuatu dari lu gitu. Tapi itu bisa sangat busuk ya. Bisa sangat busuk. Dan problem kita adalah kita saling menyalahkan. Dan orang-orang Ibrani punya kisahnya. Kisahnya adalah Kejadian 3. Kalau ada sesuatu yang salah, itu salah lu. Bukan salah gue. Tapi jalan keluar dari situasi itu bukanlah saya memastikan itu salah lu dan kamu memastikan itu salah saya. Tapi jalan keluarnya adalah Tuhan membebaskan kita. Nah ini, codependence. Problematiknya apa ya? Problematiknya adalah dia hijacking. Kita punya natural dependence, yaitu dalam pertumbuhan kita dari bayi menjadi manusia dewasa, ya, anak mama yang masih bayi menjadi anak mama yang sudah dewasa, dari murid menjadi kolega. Kalau dalam akademia itu kan ketika mahasiswa S3 itu studi S3, dia kan basically jadi budak dari dosen pembimbing gitu ya. Tapi ketika dia sudah lulus, dia bukan budak lagi, dia jadi partner kan gitu.
Ya mirip lah ya di law firm ya. Basically kalau kamu itu internship gitu kan, kamu jadi budak. Tapi one day kamu jadi partner, punya saham di situ. Nggak lagi jadi budak, kamu jadi partner. Nah cita-cita kita harusnya seluruh dunia ini segenap ciptaan itu pada akhirnya menjadi partner, bukan jadi budak. Maka akhirnya kita melihat dependency di sini, baik supplier maupun orang yang terima supply itu, apapun supply-nya, tidak pernah oke. Kalau kita idealisasikan itu untuk selama-lamanya, tidak pernah oke. Kita masih ganti hal itu, kita masih ganti cita-cita kita menjadi semuanya dimerdekakan. Dan Yesus menyediakan jalan keluarnya. Menyediakan jalan keluarnya. Ya. Jalan keluarnya apa? Kira-kira. Pertama dia menyediakan penerimaan dan pengampunan. Supaya kita bisa keluar dari cangkang kita, keluar dari semak-semak. Yang kita pakai untuk melindungi diri kita dari rasa malu, rasa takut, rasa bersalah. Dan kita bisa merangkak keluar dari sana. Mendengar panggilan Tuhan, Adam, kamu di mana? Lalu Adam bisa keluar, walaupun dia bilang, aku bersembunyi di sini karena aku takut. Padahal harusnya dia bilang dia malu dan seterusnya ya. Padahal seharusnya lagi karena aku bersalah, tapi dia nggak pernah ngaku itu, belum ngaku itu. Tapi penerimaan Tuhan, pengampunan Tuhan, membuka pintu untuk kita keluar dari semak-semak itu, dari persembunyian kita, untuk disembuhkan oleh Tuhan. Untuk dihidupkan kembali oleh Tuhan. Untuk punya masa depan yang baru. Dan itu apa masa depan yang baru itu? Ini sebuah dunia di mana orang tidak mencari disebut rabi. Orang tidak menjilat orang lain sebagai bapa. Karena bapamu cuma satu. Bapa di surga. Dan bukankah gereja adalah showcase untuk hal itu? Karena di dalam gereja, kepalanya bukan paus, bukan archbishop, bukan bishop, bukan pendeta, kepalanya adalah Yesus. Yang tidak mencari menjadi kepala. Yesus mencari-cari jadi kepala gak sih? Apakah Yesus itu bullying around, menaklukkan orang lain, supaya dia jadi alpha male di situ? Seperti yang dilakukan sama King Kong ya. King Kong kan gitu kan? Bullying around, sampai akhirnya muncul satu alpha male yang paling agresif. Yang bisa memastikan dalam hierarki itu, dia itu dominatornya. Tidak. Yesus tidak pernah mencari untuk dipanggil rabi. Ya. Dia tidak pernah itu pakai strategi itu. Nah, ini menerbitkan harapan apa buat kita? Menerbitkan harapan ini saya kira ya. Kita bisa dibebaskan dari kecanduan dominasi. Tapi kita masalahnya seringkali membenar-benarkan kecanduan dominasi kita itu dengan apa? Dengan ini ya, ini pembacaan dari Kejadian 1 yang keliru saya kira. Kita mungkin mengatakan di sini, tapi kan Tuhan itu memanggil kita untuk berkuasa. Berkuasa. Having dominion. Iya, atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas ternak, atas seluruh bumi. Gak pernah dikatakan atas manusia lain. Pernah gak? Gak pernah. Ya, jadi having dominion itu adalah mendirikan tatanan kuasa, tatanan pemerintahan di atas segenap ciptaan. Mendominasi, oke, jadi domine. Orang-orang Belanda panggil pendetanya domine. Mendominasi. Tetapi bukan manusia lain. Karena manusia lain itu apa? Manusia lain itu partner. Kalau dalam cerita penciptaan yang lebih tua itu ya. Manusia lain itu partner. Penolong yang lain. Yang tanpanya manusia itu tidak baik. Yang dengannya manusia itu sungguh amat baik. Yang dengannya manusia itu bisa mengelola Eden itu. Dengan partnernya dia itu. Yang adalah bagian daripada dirinya.
Ya. So, yang adalah penolong yang sepadan, yang mana segala hewan liar itu tidak sepadan sama dia. Maka aneh kan kalau kita kemudian mengatakan, oh iya, tiap orang harus jadi raja. Kita mungkin pernah mendengar ya slogan ini ya, kita harus jadi kepala, jangan mau jadi ekor. Nah, ya. Jadi kepala, jangan mau jadi ekor. Tapi kepala itu kepala kalau ada ekornya. Ekornya siapa? Ya ekornya orang lain lah, kan gitu kan. Lalu kita tanya, itu narasi apa sebetulnya? Gue gak mau jadi ekor, tapi gue mau orang lain jadi ekor dong. Kalau enggak juga jadi kepala kan. Jadi coba bayangkan. Idealisme itu kalau kita mau wujudkan, kita mau defend gitu kan, tanpa bikin orang lain jadi ekor. Kan enggak harus Pak, bisa tanpa bikin orang lain jadi ekor. Saya juga menyemangati orang lain jadi kepala gitu ya. Oke, semuanya kepala, enggak ada ekornya. Terus jadi apa? Lu jadi kepala enggak? Ya enggak jadi kepala lah. Kepala tanpa ekor, itu namanya leakan di Bali loh. Itu kepala nggak ada ekornya kan gitu. Kalau pemimpin nggak ada pengikutnya ya jadi apa ya? Ya nggak jadi pemimpin ya. Pemimpin kan basically ada pengikutnya kan begitu. Tapi sebenarnya apa yang kita anjurkan ketika kita mengatakan kita harus jadi kepala, dan seterusnya. Yang kita anjurkan adalah ini. Kita bullying around seperti dilakukan sama bulls in general, banteng-banteng in general, dan kemudian yang lemah akan mau tidak mau menerima nasib sebagai beta, sebagai teta, mungkin sebagai apalah segala macam ya. Tapi saya tertarik dengan satu cerita anak-anak Ferdinand itu ya. Bahkan di antara sapi-sapi itu bukanlah jalan satu-satunya. Dalam cerita anak-anak yang di-ban sama beberapa negara itu, Ferdinand, saudara pernah nonton filmnya ya, Ferdinand mungkin ya. Ada seekor sapi yang menolak untuk itu. Menolak bossing around, bullying around sebagai jalan hidup. Dan dia duduk di sana di arena gladiatornya sapi itu apa namanya? Saya kok lupa. Apa? Bukan. Yang sapi diadu sama manusia itu. Matador ya. Lalu dia mencium bunga. Si sapi Ferdinand ini paling gede di antara semua sapi. Tapi dia sapi yang berlaku tidak normal. Tidak seperti sapi. Tidak seperti banteng. Karena dia banteng yang tidak suka berkelahi. Dia banteng yang mencium bunga. Kira-kira gitu. Jadi oke. Kita bisa menjadi Ferdinand. Kita gak perlu menghidupi narasi itu ya, manusia diadu sama manusia untuk menunjukkan siapa yang lebih dominan dibanding yang lain. Kita nggak perlu menghidupi narasi itu. Karena narasi Injil itu apa? Narasi Injil itu adalah kita menghidupi kembali manusia itu diciptakan sebagai apa sih buat sesamanya. Buat sesama kita itu bukan saingan, bukan kompetisi merebutkan dominasi. Tapi kita itu adalah penolong. Nah kalau penolong dan yang ditolong itu kira-kira gimana? Bisa nggak semua itu jadi penolong? Kalau semua jadi kepala tadi kan nggak bisa ya. Kalau semua jadi penolong bisa nggak? Jawabannya bisa. Bisa. Kenapa? Karena kelemahannya kan lain-lain ya. Kedua, waktu kan berjalan terus. Dan waktu berjalan terus itu satu orang itu nggak tentu kayak, kelemahan saya tuh ini loh Pak, terus nanti sampai 1000 tahun lagi kelemahannya masih itu. Ya kan nggak tentu kan. Bisa berganti-ganti terus gitu. Jadi saling menolong gitu loh. Kayak orang saling bantuin nyisir gitu ya, kayak prajurit Sparta kan bantuin nyisir, bantuin ngepang rambut, saling menolong gitu. Dan itu sesuatu yang kita bisa lakukan saling. Dan itu sesuatu yang saya kira digambarkan di sini. Saling menolong untuk apa tapi? Bukan saling menolong untuk lu jadi hebat, gue jadi hebat gitu. Enggak. Tapi supaya alam semesta ini jadi rumahnya Tuhan. Karena itu yang menjadi project bersamanya. Alam semesta ini jadi rumahnya Tuhan. So, itu kemudian yang di-hijack sama dosa, sama kejahatan kita, pemberontakan kita, sehingga kemudian kita menjadikan orang lain sebagai pengancam yang menerbitkan rasa malu, rasa takut, sehingga kita perlu menyembunyikan diri kita. Sehingga kita jadi nggak bisa ditolong. Karena kita sekarang
merasa orang lain itu ancaman. Ancaman bagi harga diri, ancaman bagi gengsi, ancaman bagi whatever. Ya, secara fisik, merasa tidak aman, dan seterusnya. Sehingga, ya, satu sama lain kita menjadi ada guard-nya. Ada berlapis-lapis baju. Kita nggak menampilkan diri kita apa adanya di depan. Karena orang lain itu tidak aman buat kita ya. Ada kebutuhan untuk show off, ada kebutuhan untuk apa itu? Flexing, ada kebutuhan untuk berpura-pura dan seterusnya ya. Dan Kristus menebus kita dari situ dengan ya dia membiarkan dirinya ditelanjangi di kayu salib dan menjadi sangat rapuh. Padahal dia bisa memanggil satu legion malaikat untuk membela dia. Dan akhirnya terakhir ya dia mati untuk mematikan kematian dan membuka masa depan yang baru untuk kita ya. Dan ya itu semua menjadi pengharapan kita, itu menjadi milik kita ya di dalam Kristus. Menjadi milik kita sebagai manusia-manusia baru yang punya persekutuan yang baru, punya keluarga yang baru, di mana perjuangan kita itu tidak lagi adalah perjuangan untuk bagaimana gue dipandang, bagaimana gue dihormati, bagaimana gue digantungi, atau bagaimana kebutuhan gue dipenuhi gitu. Ya, oke, so saya tutup dengan ini ya, dengan kembali kepada judulnya. Jadi apa perbedaan dari kecanduan penerimaan atau ketergantungan dari yang sejati, yaitu cinta. Ya, cinta itu apa sih? Kalau tadi kita lihat orang romantik mungkin bilang, cinta itu loh, aku gak bisa hidup tanpa kamu, itu cinta. Saya akan bilang, enggak lah, itu codependency. Aku gak bisa hidup tanpa kamu. Mungkin terdengar indah karena kamu orang modern. Itu aja. Ya. Cinta yang sejati itu bukan aku gak bisa hidup tanpa kamu, tapi adalah aku mau memberi diriku untuk kebaikan kamu. Ya, jadi aku ada untuk menjadi penolong bagi engkau. Itu cinta, itu kasih. Ya. Dan kalau kamu nggak butuh aku ya nggak apa-apa. Ya. Kalau kamu menolak memenuhi kebutuhanku ya nggak apa-apa. Kan begitu. Dan tapi kalau aku tapi aku nggak boleh menjadikan satu idealisme karena juga nggak realistis untuk aku nggak punya kebutuhan gitu ya. Aku nggak bergantung sama siapapun. Biasanya aspirasi untuk nggak punya kebutuhan. Ini banyak diglorifikasi sama Proud Boys mungkin ya. Nggak butuh cewek gitu ya. Supaya apa? Supaya bisa proud as boys. So, jadi Proud Boys. Kamu tahu lah ya Proud Boys ya. Tinggal googling Proud Boys. Grup ekstrim kanan di Amerika. Yang mendukung Trump, yang terus ya banyak dihubung-hubungkan dengan apa itu involuntary celibate, incels yang segala macam ya. Itu ya ujungnya itu adalah saya mau menunjukkan diri saya itu cukup gitu. Gue nggak butuh cewek, atau kalau cewek, gue nggak butuh cowok gitu ya. Karena ada begitu ya. Perempuan itu harus bisa cari uang sendiri, harus bisa apa-apa sendiri, jangan sampai nanti genteng bocor, harus ada suami dong, kalau enggak nanti genteng bocor gimana ya? Lu genteng bocor ya panggil, kalau zaman dulu go teknisi, go tukang atau apa itu ya, tinggal pencet-pencet gitu kan. Kan harus ada suami gitu ya, yang kamu butuh tuh tukang bukan suami kan gitu kan. Demikian dengan orang-orang yang mengatakan, aku tuh mendambakan pacar yang mau mendengarkan aku, menerima aku apa adanya ya. Dia itu gak kasih solusi, aduh mbak yang kamu butuhkan itu anjing mbak, pergi pet shop. Di pet shop anjing tuh bisa beli. Dia itu akan selalu melihat kamu itu dengan mata yang penuh dengan pujaan dan segala macam. Buat cowok juga sama sih, cowok kan ada yang begitu ya. Pengen ceweknya itu diam aja atau apalah nurut atau apa. Aduh mas yang kamu butuhkan itu anjing, beli sana di pet shop ya, bisa dibeli kok dan segala macam. Jangan menyengsarakan anak orang lain kira-kira gitu. Nah pertanyaan kita adalah, jadi beda nggak sekarang? Kelihatan nggak bedanya antara sebenarnya yang kita kejar itu tuh penerimaan, makanya kita tuh memberikan sesuatu. Yang kita berikan apa? Banyak ya. Waktu kita, perhatian kita,
tubuh kita, uang kita, kesehatan kita, segala macam. Tapi untuk mendapatkan apa? Mungkin sekedar ini, self-worth. Saya itu orang penting. Ya, saya itu dibutuhkan. Saya itu diinginkan. Ya, ini lain lagi ya. Ada yang desire saya. Jadi kayak, problematik cewek sama cowok kan agak beda-beda ya. Kalau cewek mungkin lebih kayak, saya tuh diinginkan gitu ya. Saya diinginkan. Makanya ada apa ya, saya pernah nonton satu curhat dari artis porno, orang Lebanon kalau nggak salah. Dia katakan kenapa dia terjun pada porn industry, karena dia itu merasa jelek, karena dia gendut. Lalu satu ketika dia itu jadi cakep karena apa? Karena jadi kurus. Lalu kemudian cowok-cowok itu jadi suka sama dia, tapi itu nggak pernah cukup. Jadi dia itu selalu kepengen menjadi object of desires. Dan itu pekerjaannya paling cocok apa? Ya jadi artis porno lah gitu kan. Diinginkan. Diinginkan tuh mencandu loh. Bukan hanya menginginkan untuk mencandu. Of course menginginkan itu indikator kecanduan. Tapi diinginkan, itu perasaan diinginkan ya. To be desired. Kalau cowok kan agak lain ya. Cowok, ada gak sih cowok perasaan gitu? Kayaknya kurang ya. Aduh aku dinapsui, diinginkan. Kayaknya kok, malah jadi merasa terancam gitu. Tapi aku dibutuhkan gitu. Bukan diinginkan ya, dibutuhkan. Aku tuh orang penting loh. Kalau aku gak ada semua gak beres gitu. Harus ada aku. Terus pura-pura ini ya, pura-pura merendah tapi sebenarnya humble bragging gitu. Apa ini harus ada saya, kalau saya gak masuk kantor semua jadi gak beres. Saya capek lama-lama begini. Bener capek ya Pak ya, pensiun ya Pak. Nanti kan kepengen untuk dirindukan. Ternyata sudah berapa tahun gitu ya. Bapak itu sudah pensiun terus kayak dia cari-cari info gitu. Gimana, terus cari-cari indikator bahwa kinerja jadi gak beres sejak gak ada saya. Kan kira-kira begitu. Tapi kalau dia mendengar, enggak semuanya baik-baik aja, malah lebih bagus loh gak ada lo. Wah itu susah diterima. Ternyata saya gak dibutuhkan. Loh enggak apa-apa kamu gak dibutuhkan. That's fine, that's beautiful. Setiap kita begitu. Setiap kita tuh tidak dibutuhkan. Tapi diinginkan oleh Tuhan untuk ada dalam dunia ini. Oleh Tuhan yang tidak membutuhkan kita. Oleh Tuhan yang tidak menjadikan kita objek untuk dikonsumsi, untuk dimakan. Tapi malah memberi diri untuk menjadi objek untuk dikonsumsi. Karena kita itu mendapatkan kehidupan dari Yesus yang memberikan tubuhnya untuk kita makan. Kita makan rame-rame kan. Roti dari surga itu ya, roti hidup itu, panis angelikus itu kita konsumsi Tuhan untuk kita bisa hidup. Pak Yadi, saya mau tanya, bisa nggak ya semua diskusi ini dihubungkan dengan kehilangan diri? Karena kan dari tadi yang lebih dibahas tuh hasrat menguasai kan. Nah, kalau dari perspektif kehilangan diri, bagaimana Pak? Coba jelasin dikit elaborate, kehilangan diri maksudnya apa? Disorientasi ketika tidak ada lagi yang membutuhkannya, tidak ada lagi yang menginginkannya. Kayak, ya anak udah besar, saya udah gak dibutuhkan, saya gak tahu mau ngapain lagi, saya ini siapa. Kenapa dibilang kehilangan diri? Ya karena dia gak, tanda kutip gak bisa hidup lagi tanpa itu. Gitu. Kehilangan kehilangan harga diri kali maksudnya. Iya, itu salah satunya gitu. Kehilangan reason for being, reason to exist gitu. Iya bisa seperti itu. Iya. Okay. Atau untuk belief dia bisa hilang juga mungkin gitu. Iya, oke. Alasan untuk hidup dan sebagainya. Ya, bisa jadi. Jadi, terus? Ya, kira-kira kalau dibahas dari situ, perspektif itu gimana Pak? Saya tertarik untuk menghubungkannya dengan apa yang dikatakan Hukema ya, mengenai citra diri yang kelewat tinggi atau kelewat rendah. Kelewat rendah namanya minder, kelewat tinggi namanya kayak gak tahu diri atau sombong atau apapun gitu ya. Lalu Hukema bilang jalan keluarnya bukan cari tengah-tengahnya gitu ya, punya harga diri yang sedang-sedang gitu, bukan. Tapi untuk menjadi takjub.
Dan menjadi takjub itu kan nggak bisa di-induce dengan artificial gitu. Takjub gerak gitu ya. Lu ini kok nggak takjub sih? Takjub dong gitu. Itu kan nggak bisa begitu ya. Tapi takjub itu adalah kamu membuka diri terhadap sesuatu yang memang besar dan menakjubkan yang ada di depanmu gitu. Takjub itu kayak gini. Kalau kamu terus ngeliatin gadget terus ya. Terus kamu itu nggak menghadap ke depan. Dimana di depan kamu itu terbentang jurang yang lebarnya itu sekian ratus meter, lalu air terjun yang lebarnya 1 kilometer atau apapun gitu ya. Kamu gak akan bisa takjub. Kenapa? Sibuk main gadget di depan air terjun Niagara misalnya gitu. Tapi begitu kamu membuka matamu, kamu akan takjub. Dan kamu akan keluar dari diri kamu. Kamu akan mengalami ekstasis sebagai solusi daripada incurvatus inse ya. Membengkok ke dalam diri sendiri. Melihat kepada udel sendiri gitu. Keren juga ya udel gue ya gitu ya. Dan segala macam gitu. Jadi jalan keluarnya adalah ya membuka mata. Jadi ada bagian kita. Dan bagian Roh Kudus untuk membuat kita menginginkan membuka mata. Tapi ada sesuatu di depan mata kita. Yaitu hal yang menakjubkan itu. Dan hal yang indah dan menakjubkan itu adalah karya Tuhan dalam Yesus kan. Kira-kira begitu. Dan itu akan membebaskan kita saya kira. Ya itu. Kalau enggak kita akan terkurung di situ ya. Kayak kita tuh nggak mau percaya gitu bahwa dunia ini ada harga, ada penghargaan bagi sesuatu yang gak ada gunanya. Kita nggak percaya itu. Kenapa? Karena narasi kita itu adalah dunia ini menghargai sesuatu ya karena ada tradingnya gitu loh. Ada imbal baliknya. Imbal baliknya apa? Ya mereka butuh. Dan saya punya sesuatu yang mereka butuhkan kan itu. Jadi akhirnya ya epitomnya saya masih ingat sekali ya. Ini ditulis sama kalau tidak salah Joseph Epstein ya. Dalam karangan dia. Ceramah dia sih awalnya ceramah pendek di New York Public Library NV. Epstein bilang satu ketika itu ada seorang wartawan nanya sama seorang supermodel atau model lah ya yang menikah dengan seorang jutawan. Wartawan itu tanya begini, Melania kamu kok mau ya sama Donald itu? Kan jelek dia itu. Kalau dia itu nggak kaya, kamu mau sama dia nggak, Mel? Lalu Melania itu nggak bodoh-bodoh banget ya. Dia bilang gini, kalau saya nggak cakep, Donald mau nggak sama saya? Dunia ini begitu. Sehingga ya, kamu harus tetap kaya, kamu harus tetap cakep. Karena kita terjerat dalam lingkaran codependency. Tapi itu kan bukan satu-satunya narasi. Kita punya narasi yang lain dalam Yesus. Kita bisa say no sama narasi itu. Kita bisa resist. Kayak gitu. Tapi kesulitan di mana? Kesulitan gue susah percaya. Ya iyalah, lu dari kecil didongengi cerita yang dari dunia ini ya wajar aja sih kamu susah percaya. Susah percaya bahwa ada yang namanya anugerah, ada yang namanya penerimaan tanpa syarat, ada yang namanya kasih yang tulus. Ketulusan itu ada loh. Pujian yang tulus dan bukan penjilatan karena ada maunya. Itu ada loh dalam planet ini, dalam jagat raya ini ada. Kita tuh susah percaya itu. Tapi kita terpanggil karena kita sudah melihat hal yang menakjubkan, the real thing itu kita sudah melihat. Kita terpanggil untuk menghidupi itu. Supaya dunia ini juga bisa lihat. Kira-kira gitu. Tapi saya melihat di gereja pun banyak orang yang masih menghidupi narasi itu ya. Narasi dunia ini. Ya, kita hanya bisa doakan sih. Jadi Pak, maksudnya adalah dengan takjub melihat narasi kerajaan Allah dan sebagainya itu, kita menempatkan pasangan atau murid atau apa itu di dalam perspektifnya gitu ya. Sebagai pemberian. I see. As a gift. Bukan sebagai supply. Supply ini istilah yang dipakai sama jangkis kan ya. Jangkis sama supply itu kan punya bukan codependence ya. Karena
Heroin gak butuh lu gitu. Lu yang butuh heroin. Heroin sih gak butuh lu. Kan gitu kan, jadi kayak ya dependent ya, itu kan dependent gitu. Relasi dependent gitu. Nah itu ya kita itu butuh supply gitu. Tapi nggak akan pernah bisa memuaskan. Itu kan air yang diminta sama perempuan Samaria itu. Dan Yesus menawarkan supply yang sebenarnya bukan seperti air itu. Tapi dia menawarkan sumber yang tidak habis-habis gitu. Ya, kok ya mau tanya, I think di masa transisi ke profesional gitu ya. Kayak tadi yang kok ya disentuh soal orang tua ke kita, gampang dari kita tuh mau menjadi mandiri, independen, dan ujungnya tendensinya mengesampingkan orang tua, udah gak butuh. Ya. Gitu. Di satu sisi, aku sering dapat advice di saat itu, harus mengakui orang tua tetap sebagai orang tua dan kasih ruang mereka untuk berbagian gitu, atau berdampak dalam kehidupan kita. Cuma misalnya kita udah dengar hari ini soal codependency dan itu sebenarnya nggak sehat juga dari orang tua kayak gitu. Tapi kan nggak mungkin kita bilang, Pak jangan codependent dong gitu kan, nggak mungkin. Nah gimana kita sebagai follower ya, maksudnya mereka kan tetap di posisi yang authority over kita kan. Gimana kita leading up untuk bisa punya this balance? Mungkin mereka pun belajar pelan-pelan nggak codependent gitu, tapi kita juga tetap respect ke mereka. Apakah tetap memang posisiin terus sebagai anak tetap express, I need you di saat kita memang butuh mereka, atau ada gimana ya kita bisa ada balance-nya? Saya kira itu jawabannya sudah ada di situ ya. Menunjukkan kebutuhan ketika memang ada kebutuhan, tapi jangan menunjukkan kebutuhan hanya untuk mendongkrak ego. Dan kedua, kita mesti jeli kebutuhan itu apakah kebutuhan yang memang kebutuhan atau kebutuhan artificial. Saya butuh nonton konsernya Taylor Swift. Tiketnya habis dan kayaknya tiketnya masih dijual sama calo kayak 2 miliar gitu, saya nggak punya duitnya. Tapi saya bisa pakai koneksi papa saya untuk beli dengan harga 100 juta misalnya. Lalu kayak, itu kebutuhan gak sih? Ya enggak lah. Kayak gituan bukan kebutuhan. Nah kira-kira begitu. Kita masih jeli melihat mana kebutuhan, mana bukan kebutuhan. Lu ketembak, keluar darah banyak, lu butuh donor darah. Itu butuh. Tapi sekedar lu butuh mempertahankan gaya hidup, itu sih bukan butuh. Itu keinginan. Dan maybe kita punya kebutuhan itu bukan untuk menghormati sebenarnya. Itu namanya kewajiban ya. Tapi mungkin kita punya kebutuhan untuk merasa aman dengan mendongkrak ego dari orang-orang yang butuh untuk dibutuhkan. Lalu kita memenuhi kebutuhan kita untuk merasa aman. Karena kalau tidak orang itu meledak. Lalu kemudian kita pura-pura butuh, padahal nggak butuh sebetulnya. I can live without it. Tapi seperti I cannot live without it. Ya, saya kira kita perlu untuk menyampaikan kebenaran dengan hormat dan dengan kasih. Respect tidak sama dengan mengekalkan hierarki dominasi yang sama selama 100 tahun. Enggak sih, enggak sama. Gitu. Respect itu kita berikan pada semua orang, kasih kita berikan pada semua orang. Tapi ya harus dibedakan dari tunduk kepada alfa. Itu lain lagi. Kalau peloncoan itu kan sering ya. Anak sekarang ini, generasi sekarang nggak respect sama senior. Sebentar, bukan respect itu. Yang kamu butuhkan tuh, yang kamu tuntut itu, orang itu tunduk sama kamu, bukan respect. Itu dua hal berbeda. Nah itu. Jadi kita tidak dalam posisi untuk melanggengkan dosa sebetulnya. Itu nggak sehat. Walaupun atas nama sih banyak ya, atas nama perintah Tuhan menghormati orang tua, apalah segala macam itu. Atas nama itu banyak gitu. Tapi that's just atas nama sih, seringkali.
Pak mau confirm dari judul PA itu kan ada pertanyaannya kan dua. Yang kedua kan apa beda disiplin dari kendali. Nah mungkin saya belum terlalu. Karena saya belum bahas. Oh oke. Saya belum bahas yang kedua. Tapi secara singkat aja ya. Kita tuh sering pakai istilah itu. Anak sekarang tidak disiplin, tapi tunggu dulu. Disiplin itu apa definisinya? Seringkali yang ditutup bukan disiplin, tapi ketaatan. Itu dua hal berbeda. Disiplin itu adalah gini, kalau kita tanamkan kepada tanpa lu gue bisa ada, atau lu gak ada pun gue tetap ada gitu. Tapi satu hari kelak, gue gak ada, orang lain bisa tetap ada. Dan itu bagus. Disiplin di sini, maksudnya adalah begini. Anak kecil itu basically kan orang zaman batu. Binatang liar. Perlu didisiplin gitu. Karena dia berak sembarangan, kencing sembarangan. Gak berjuang sampai bisa, terus udah nyerah tidur dia. Itu perlu dilatih gitu. Anjing yang gak dilatih, bahaya dia. Apalagi anjing yang energinya besar ya, pitbull gitu ya. Itu kalau gak dilatih, gak ditaklukkan, dia bisa dangerous gitu. Nah, manusia saya kira in a way begitu. Anak-anak liar itu bahaya loh. Yang gak didisiplin, gak ada pawangnya gitu. Dunia bisa di tempat yang berbahaya tuh. Kalau semua anak itu kayak Oliver Twist gitu ya kayaknya. Kayak itu bahaya itu dunia ini. Jadi perlu didisiplin. Tapi disiplin tuh beda ya sama apa tadi? Saya kok jadi lupa. Oh ya, kendali, kontrol. Manusia itu bukan untuk dikendalikan. Kita bisa tanya pertanyaan Yesus yang sederhana ini. Lakukan pada orang lain seperti kamu ingin diperlakukan. Kamu mau semua orang itu aman terkendali. Ini salah satu kata kunci waktu dulu zaman saya mahasiswa itu ya. Kalau ada mahasiswa mulai rusuh-rusuh, terus muncul aparat terus bilang situasi sekarang aman terkendali. Gitu. Terus kita pakai ejek-ejekan itu. Kendali. Itu sesuatu yang beberapa orang obses sama kendali. Pertanyaannya, suka nggak dia dikendalikan? Saya nggak suka kalau sesuatu nggak terkendali gitu. Kayak saya masih mengendalikan kamu itu pakai baju ya, atasannya apa, bawahannya apa, sepatunya warna apa itu. Saya kendalikan loh. Ada suami-suami begitu tuh. Dia kendalikan istrinya, dia kendalikan anaknya. Anaknya makan apapun dikendalikan sama dia. Makan dagingnya 2 potong, bukan 3, bukan 1,5 itu. 2. Cara gigitnya begini harus 32 kali. Itu semua dikendalikan. I think ya, itu sick sih. Jadi kendali itu saya kira ada akar yang lebih dalam. Kebutuhan untuk mengendalikan. Nah kebutuhan untuk mengendalikan ini ya kayak anak kecil itu butuh mengendalikan karena itu ada diciptakan Tuhan, dia itu menjadi domine, menjadi tuan. Makanya salah satu perasaan frustrasi kita adalah kita nggak bisa mengendalikan. Anak kecil kalau nggak bisa buka tutup botol, dia marah. Karena beberapa botol dirancang untuk bukanya itu kayak mesti ada ditekan dulu baru dibuka. Botol obat kan gitu ya. Terus baru bisa krek-krek dibuka gitu kan. Kenapa? Karena mau child proof gitu. Nggak mau anak kecil nanti dimakan obatnya terus mati. Jadi kayak nggak bisa dibuka sama anak kecil gitu. Terus dia marah gitu. Nah, kenapa marah? Kenapa anak kecil kalau nggak bisa terus marah? Ya orang gede juga sama sih ya. Nggak bisa apa terus dia marah. Karena manusia diciptakan untuk bisa mengendalikan. Kalau dunia ini kayaknya doesn't work gitu, kita frustrasi, kita marah. Tapi masalahnya kita extend itu kepada orang lain. Kalau mengendalikan botol sih oke lah ya, mengendalikan tangan saya, mengendalikan waktu dan segala macam. Saya perlu itu, saya perlu mendisiplin diri saya supaya saya itu menjadi caretaker dari jagat raya ini dengan baik. Kita perlu itu, punya mastery over our body, our time, our resources, over the world. Kita perlu punya itu, I think. Benar gak sih? Dan itu perlu disiplin kan? Latihan gitar, belajar scale dan segala macam. Terus kita bisa punya mastery over it gitu. Tapi terus kamu kenakan itu pada orang lain. Jadi apa coba? Jadinya ini, seperti yang dikatakan Tuhan sebagai profesi terhadap relasi antara Adam dengan penolongnya itu. Atau lebih tepat penolongnya itu dengan Adam. Yaitu engkau akan
ingin menguasai suamimu, hasratmu tertuju kepada suamimu, dalam terjemahan 1974, birahi kepada suamimu, kata dalam bahasa Ibrani itu tidak merujuk hanya kepada urusan seksual, tapi urusan kendali. Kamu ingin mengendalikan suamimu, tapi suamimu mengendalikan kamu. Jadi ini adalah perang rebutan stick control dari pesawat terbang itu. Kan itu. Nah ini kendali ini, yaitu hasrat untuk berkuasa versinya Nietzsche itu. Dan ya dunia ini basically itu. Kita bisa melihat drama dunia ini ya. Kalau jadi pendeta orang konseling sini sana. Kalau menurut saya urusannya itu cuma satu aja. Will to power. That's it. Kalau suami istri mau nikah ya. Pasangan sama istri mau nikah seringkali terus ngomongnya gitu, kita ini sama-sama keras pak. Saya tuh gak pernah dengar loh orang bilang kita ini sama-sama lembek pak. Gak pernah saya dengar. Kayak pasangan saya nikahin kayak udah 50 apa 100, satu pun gak ada. Kita orangnya sama-sama lembek pak, sama-sama gak punya prinsip, sama-sama nurut, gak ada. Dan buruk kalau begitu. Kita orangnya sama-sama keras pak, ya bagus lah, kepala harus keras. Tapi maksudnya apa sama-sama keras? Jeleknya di mana? Maksudnya ini loh, yang gak pakai istilah itu. Kita ini sama-sama egois pak. Harusnya jujurnya ngomongnya gitu. Kita ini sama-sama egois. Nah itu lu mesti bertobat. Kan gitu aja. Mesti belajar melakukan yang Paulus katakan, saling menundukkan diri di dalam takut akan Kristus. Yang adalah dasar dari dalam ayat 22, Efesus pasal 5 itu, istri tunduk pada suami itu adalah saling menundukkan diri. Jadi bukan hanya istri kepada suami, tapi suami kepada istri. Dan seterusnya. Jadi, ya gak tahu, menjawab gak? Jadi, kendali sama disiplin. Kalau disiplin ujungnya adalah jadi caretaker yang baik dan setidaknya kamu bisa mempertanggungjawabkan tindakan-tindakanmu. Orang yang tidak disiplin kan tidak bisa mempertanggungjawabkan tindakan-tindakannya. Waktunya, bakatnya, resourcesnya, karena dia nggak disiplin gitu. Tapi ini kan beda sama kontrol gitu. Jadi mungkin beda antara self-control sama controlling, saya kira itu. Ya. Thank you Pak. Ini. Ya satu pertanyaan boleh. Mungkin saya sama kayak Monik, confirm kali ya. Berarti kebutuhan itu tetap ada, tapi kebergantungan itu yang nggak baik gitu ya. Karena saya rasa berarti tapi nggak selalu nggak baik ya. Nggak selalu nggak baik. Kan bayi sama ibunya bergantung nggak apa-apa, oke-oke aja. Nah berarti apakah ada hubungan-hubungan di bumi ini selain bayi dan ibu? Misalnya contoh, kalau dibilang Yesus Kristus sudah jadi kepala dan kita ini semua brothers, kita semua ini persaudaraan. Oh enggak, itu cita-citanya. I see. Mahasiswa sama dosen. Mahasiswa tuh bergantung loh sama dosen. Karena buku tuh banyak banget. Dan dosen tuh udah baca duluan kayak 20 tahun sebelumnya, 30 tahun sebelumnya gitu. Jadi mahasiswa tuh bergantung sama dosen. Kalau enggak dia buang waktu. Kalau enggak dia nggak bisa ngerti. Loh ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. It's fine. Gitu. Tapi kalau selamanya dosennya sakit tuh. Mahasiswanya sakit juga sih. Adakah relasi yang kita membutuhkan itu tanpa dependensi yang berlebihan yang memang Tuhan ciptakan dalam relasi kita dengan masyarakat? Selain guru dan murid. Ibu dan anak, guru dan murid. Suami dan istri, istri dan suami. Konsultan dan yang butuh konsultasi. Ya pertemanan. Pertemanan itu kan relasi bebas ya. Pertemanan itu kan undefined. Jadi dalam pertemanan bisa apa aja. Gitu. Pertemanan itu relasi antara dua oknum yang bebas. Sama-sama bebas. Gak ada ikatan apa-apa. Makanya kalau pertemanan itu ada ikatan. Wah itu jadi. Makanya orang teman kan gak boleh saling ngutang sebetulnya. Ya kan? Karena bisa merusak relasi. Karena jadi ada kewajiban. Saling berhutang. Ya utang 10.000, 20.000, 100.000, 200.000, 1 juta, 2 juta sih gak apa-apa lah ya. Tapi kayak gue KPR sama lu Bill kayaknya gak bisa gitu. Rusak kan itu pertemanan. Jadi kayak lu bangkir terus gue jadi kreditor, debitor. Ya pokoknya gitu-gitu deh. Jadi gak bagus gitu. Jadi ya kira-kira begitu.
So, teman tuh relasi antara orang bebas sama orang bebas harusnya. Tapi ada nggak kebutuhan? Bisa nggak saling memenuhi kebutuhan? Secara sementara ya bisa ya. Teman kan bisa nunjukin jalan ke temennya, bisa nalangin duit ke temennya, bisa whatever yang lain gitu. Dengerin curhat. Gue benar-benar butuh curhat nih Bill gitu ya. Ya boleh dong gitu. Tapi relasi codependency itu biasanya ada pattern. Ada pattern. Pattern itu menetap. Yang satu supplier, satu yang disupply. Dan supply-nya itu aja. Nah itu jadi nggak sehat. Ini spesialisasi ditolong. Ini spesialisasi penolong. Ini spesialisasi konsultan, ini spesialisasi orang bingung. Ini spesialisasi orang yang butuh shoulder to cry on. Ini spesialisasi crier gitu. Tukang nangis tuh. Terus nanti shoulder to cry on-nya kalau lu kok udah 3 tahun gak pernah nangis-nangis di pundak gue gitu. Gue ini nih gak ada harga diri sekarang. Gak laku nih pundak gue nih. Terus kayak ya itu relasi gak sehat jadinya. Gitu. Nah idealnya itu relasi itu bertumbuh ke arah semua itu jadi sahabat. Sahabat itu tidak saling membutuhkan. Gitu. Gak ada lu gak apa-apa. Tapi ada lu hidup jadi berlipat-lipat fun-nya. Maknanya. Harusnya begitu.